Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zania Taufik, Prodi Bimbingan Konseling semester 2. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antar pribadi yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi komunikasi menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Rogers dan De Laurence. Menurut dia, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Ahli yang kedua yaitu leksikografer. Menurut dia, komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk berbagi pencapaian yang bersama. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Nah, ahli yang ketiga yaitu Profesor Dr. Alo Liliweri. Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Nah, kesimpulan dari ketiga ahli yang sudah saya sebutkan adalah komunikasi ialah suatu kegiatan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk mewujudkan pemahaman bersama atau mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Soal yang kedua yaitu jelaskan mengapa komunikasi penting bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, jawaban saya, komunikasi dari sisi bimbingan konseling itu tentunya sangat berbeda ketika kita menggunakan kata komunikasi dalam BK. Nah, dalam BK banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Guru BK sebagai konselor harus mengetahui dan mengaplikasikan teori komunikasi. Oleh karena itu, perlu setiap guru BK memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Jika hanya mengandalkan siswa dan memaksanya untuk bercerita apa yang terjadi pada dirinya, tentu tidak mungkin. Dan guru BK tidak bisa memaksanya bercerita. Siswa juga belum tentu akan percaya langsung dengan guru BK dalam satu kali tatap muka. Dalam hal ini, guru BK harus membangun kepercayaan pada diri konseli agar konseli dapat mempercayainya. Setelah terbentuk kepercayaan, maka guru BK dapat memulai memberi beberapa pertanyaan untuk menyingkap permasalahan yang dihadapi konseli. Untuk menyingkap masalah, guru BK harus paham dan teliti juga. Nah, dalam berkomunikasi, kita mengenal dua teknik. Yang pertama itu teknik verbal dan non-verbal. Dua teknik ini dapat diterapkan dalam BK. Yang pertama, teknik verbal. Teknik ini merupakan seni mendengar dan bertanya. Konselor mengajukan beberapa pertanyaan pembuka agar dapat membangun kepercayaan kepada konseli. Nah, setelah itu konselor dapat mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan konseli. Nah, pertanyaan yang diajukan juga tidak mempersulit konseli. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini komunikasi yang menggunakan sikap dan memperhatikan. Nah, etika yang ditunjukkan oleh konselor dapat membangun kepercayaan dan memahami setiap perkataan konseli. Bisa dengan mimik wajah, gerak-gerik seperti mengelus pundak konseli, dan lain-lain. Contoh yang paling sederhana adalah menganggukkan kepala
Dan hal ini menunjukkan bahwa konselor paham dan mengerti perkataan konseli. Karena itu, komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam bimbingan konseling. Nah, soal yang ketiga yaitu bagaimana bentuk komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik dan berikan penjelasannya. Nah, jawaban saya yaitu Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph mengenai ciri komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama keterbukaan atau openness, di mana ini merupakan kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 hal komunikasi interpersonal. Yang kedua, empati. Empati ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada satu saat tertentu dan dari sudut pandang orang lain itu, dan juga melalui kacamata orang itu. Nah, yang ketiga, dukungan atau supportiveness. Ini merupakan sikap dan situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif, bukan evaluatif, spontan dan juga bukan strategi atau yang dibuat-buat. Nah, yang keempat yaitu rasa positif atau positiveness, di mana ini merupakan seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif untuk interaksi yang efektif. Nah, yang keenam yaitu kesetaraan atau equality. Nah, ini merupakan komunikasi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak saling menghargai dan saling berguna satu sama lain. Juga mempunyai sesuatu yang penting untuk diungkapkan, untuk disumbangkan atau berupa saran. Nah, itulah jawaban saya dari 3 soal yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.